Halo kawan, ini perbincangan berikutnya bersama Kang Joni Suntoro. Yang tadi sudah kita kupas, sudah kita tanyakan. Sekarang ada lagi banyak pertanyaan yang belum kita pertanyakan sama beliau. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya itu kawan-kawan satu-satu. Ayo, kira-kira ada siapa mas yang tanya? Gini kan, untuk lukisan yang ada di belakang Bang Wahyu ini, untuk pembuatan ini ada maksud atau punya kayak impen atau gimana gitu? Oh, jadi aku pengen buat gini, itu pernah punya impen atau apa gitu? Ya ilham lah. Gini. Sudah gitu ya. Ini aku pertanyaan. Sekarang saya awali dulu ya. Masalah apa kayak karya itu menyusul. Gini. Awal dulu saya itu kan pembelajaran buat lukisan. Itu berawal dari kemarin itu Bali dulu ya, waktu sana. Terus kita kita perdalam di Jember dulu ya. Dia ikut sama teman-teman pamer dan sebagainya. Ada lukisan tuh gini, untuk lukisan. Bukan kita sekedar hanya melukis enggak. Jadi gini. Tapi untuk pembelajaran masalah menjadi seniman lukis ya, begitu. Bukan hanya kita harus beli ini dan sebagainya. Kecuali kalau buat apa kayak beli cat ya, cat itu kita nggak bisa buat ya. Jadi kita beli toko, tapi untuk figura, spanran dan apa itu memang dari kita sendiri buat. Nah untuk kayak ini kan namanya Nyiro Kidul ya. Nyiro Kidul itu kan bahasanya kan banyak versi tuh. Banyak versinya gini. Jadi Nyiro Kidul itu memang ada yang namakan ya apa tuh Roramis ya. Roramis. Karena beliau dulu itu Roramis itu Maaf kawan-kawan, itu tadi sempat agak trouble. Begitu kita bilang Nyiroro Kidul lukisan langsung lampu mati. Anggap aja ini sebagai awal dari kegiatan kami untuk supaya makin enjoy Anda penonton semua dan juga barokah buat yang nonton. Untuk penjelasan dilanjut Kang Joni Sintoro. Ngapunten di Kang Joni Sentoro kalau tanggal nonton itu ngapunten. ya apa. Ini. Nah, kita waktu membuat ini ya, buat katakan Nyiro Kidul. Nyiro Kidul itu ada macam penguasa Laut Selatan ada, Nyiro Kidul ada. Kalau Nyiro Kidul itu memang dari manusia yang putranya dari Surakarta ya, Mataram. Nah itu kan dulunya kan Dewi ini kan punya apa kayak penyakit kudes ya. Dia sembuh pada waktu dia punya wangsit untuk pergi ke lautan selatan. Di sana dia berbasuh, akhirnya sembuh. Nah untuk sementara itu Nyiro Kidul karena sudah katakan beberapa bulan, beberapa tahun lah dia menderita tidak bisa sembuh. Nah, di situ bisa sembuh. Nah dia penasaran siapa yang bisa menyembuhkan saya. Nah, gitu. Terus dia tuh melihat sosok ada Ratu Kidul itu yang menguasai seluruh pantai selatan. Dia terjun ke situ mencari mencari Ratu Kidul lagi. Tapi untuk pandangan orang awam kayak Roram itu memang kayak bunuh diri, terjun, hilang sudah, kan gitu. Padahal gak diambil sama yang namanya penguasa Laut Selatan namanya Ratu Kidul. Nah Ratu Kidul memerintahkan Nyiro Kidul untuk bertugas di pesisir pantai selatan hingga sekarang. Tapi itu kan bisa katakan dongeng atau legenda juga bisa dipercayakan ada dan tiada, itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri, itu kepercayaan. Nah pada waktu ini
ada orang sini yang memang pesan lukisan tersebut. Memang sempat isi pemesan itu minta untuk dirituali. Makanya saya tadi membicarakan masalah keris, tidak ada urutannya dengan ritual. Tapi lukisan ini ada karena permintaan. Ada permintaan. Oh, ada permintaan. Ada permintaan. Nah ini kami buat dan ritual sebisa mungkin saya ritual ya pakai bunga dan sebagainya. Nah di sana itu di daerah mana daerah selatan itu memang kebanyakan tuh ritualnya itu pakai bunga melati. Makanya kalau nyirok itu ini kalian pakai bunga melati, itu memang ciri khasnya gitu. Nah ini kan bukan nggak pakai mahkota, ini kan pakai Jawa, jadi ini kayak mantan Jawa, bukan mahkota. Kalau mahkota itu memang bukan nyirok itu. Bukan Nyiro Kidul kalau pakai mahkota ya? Bukan, itu Ratu Kidul. Ratu Kidul. Ini bisa di garis bawah ya, masalah gini. Memang ada kesalah kaprah. Jadi yang pakai kecuali gini, begitu sudah dinobatkan sebagai penguasa, baru Nyiro Kidul memang memakai ya kayak mahkota. Mahkota itu untuk memang identitasnya dia bertugas di pantai selatan tersebut. Bukan di laut selatan, bukan. Jadi ada perbedaan antara pantai selatan dan laut selatan penguasa. Ya ini benar kayak gini. Nah kami gimana kok bisa menggambar kayak gini ya? Imajinasi sendiri. Imajinasi sendiri. Iya. Jadi kita tuh membayangkan kalau Nyiro Kidul Ratu yang memang manusia sendiri ya. Jadi kita buat. Nah adapun dia itu kenapa? Kok gak tenggelam kata gitu lah. Karena Nyiro Kidul sendiri sudah diberi katakanlah sebagai kemujizatan dan apalah artinya itu ya. Diberi kemampuan sendiri yang lebih orang lain gitu. biasanya. Jadi dia bisa ya kemana mana suka gitu. Lah adapun Nyiro Kidul sendiri itu memang ya sosok putri ya. Jadi putri dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Oh berarti Nyiro Kidul itu dari Kerajaan Mataram ya? Mataram. Memang di daerah Cilacap itu ada hotel apa gitu namanya. Hotel itu memang satu kamar, tidak salah angka 13 misalnya. Ya, ada di channel-channel YouTube lain. Ada. Itu memang betul, memang ada itu. Memang ada satu kamar khusus untuk ritualnya Nyiro Kidul. Nah, saya sendiri pernah ke Ngeliep. Banteng Liep. Kita Ngeliep itu memang ada namanya Gunung Kumbang. Gunung Kumbang. Nah, Gunung Kumbang bukan Balikambang, bukan ya. Gunung Kumbang. Gunung Kumbang memang khusus persinggahannya Nyiro Kidul. Nah, itu. Tapi konon katanya kadang ada kayak kereta Nyiro Kidul yang melintang. Itu memang kita tidak bisa memastikan iya atau tidak bisa. Tapi kami sendiri pernah ke sana ya untuk menghormati alam lah. Kita bukan masalah ke situ enggak lah gitu. Jadi kita menghormati ke alam, kita melihat ya keindahan alam-alam pantai-pantai selatan sana. Ya itu. Terus Kang Suntoro, katanya kan ini dipesan orang. Ya. Kok sampai sekarang ini diam di jenengan? Iya. Ini kenapa ceritanya? Apa karena memang belum mau dilepas atau nunggu apa wahyu atau apa? Karena lukisan ini kan ya memang lebih ada nilai mistisnya dikit lah kalau menurut saya gitu loh. Nah gini, sebenarnya kita tuh udah bisa terlalu jauh mengatakan kayak gitu. Masalah ini adalah pribadi saya dengan si pemesan. Kita kurang etis ini kan saya tak ya. Intinya ada cerita. Iya, nggak bisa cerita. Ya. Ada lagi yang banyak masalah perubahan. Apa ini? Mengenai ini seni ini Mas tolong kameramen ini hijau mas. Ya. Sedikit tertarik dengan apa ini belangkon mahkota terus apa ini namanya ini apa ini? Ini juga termasuk pemesan. Ini pemesan atau bagaimana?
Gini. Pada waktu di desa Kasir sini ya, pada waktu itu kan untuk panitia saya juga ikut dalam kepanitiaan. Nah di panitiaan itu kan tiap tahun mesti kayak kegiatan. menyewa ya kegiatan dan nyewa di Malang sana kan di Malang. Nah kita kan secara ekonomis daripada menyewa di sana biaya lebih besar, lebih baik membuat sendiri. Ya kan itu. Nah, Buat sendiri. Ya, buat sendiri. Nah, Istimewa ya. adapun membuat sendiri ini gini. Jadi secara administrasi ya gini. Kita mengambil separuh dari penyewa di Malang. Sekarang di Malang katakan satu kostum 100.000. Kita cuma hanya 50.000. Nah, gitu. Dan sekarang berapa bentuknya banyak sekali. Kayak itu. Nah ini, Ini Petro ya? Ini Petro garing semua dan sebagainya. Sama saja. Jadi gini, nah untuk luri-luri budaya katanya. Luri-luri budaya. Kita tidak bisa lepas dari budaya Jawa ya, katakan gitulah. Karena di desa Kasir sendiri itu sudah tertanam oleh dulu itu masalah kebudayaan. Jadi kita hanya mendukung aja, peduli sama di desa Kebudayaan dikasih. ya. Nah, kayak ini pakaian ini juga. Iya. Nah, Yang ini. Nah ini. Yang ini. Ini putri. Ini kita buat. Ini ya buat sendiri ya. Oh ini buat sendiri. Kayak gini buat sendiri. Nah, Ini cara pakainya bagaimana ini Kang? ini Cara kan pakainya. itu di bawah. Di bawah gini. Nah, Kalung ya. Oh, sini. bukan kalau gini. Nah, ini. Gini lah kan. Oh, disabukkan ya. Iya, sini ini Sabuk. ada saya buat sendiri. Nah, Oh, ada sabunnya sendiri. nah ini umpama kita beli ya harganya mahal, gini mahal. Jadi kita buat kayak gini, ini kemben untuk kededes. Kreatif loh dia ini. Seniman. Kededes ini mahkotanya kededes. Oh, ini kededes. Yang mana? Oh, yang ini kan Dedes. Nah, ini kededes. Jadi sama kan ya. Jadi pakai putih, pakai ini sama ini. Acara sedekah desa apa acara Iya. apa? Sedekah desa. Tiap tahun ada desa. Berhubung sekarang masih tertunda kan masih ada pandemi. Jadi kita tuh ya lihat nanti ke depannya nanti kalau sudah usai ya mudah-mudahan lah ke depannya tuh usai pandemi ini. Jadi kita bisa aktivitas kembali. Karena apa gini, kita jangan sampai meninggalkan kebudayaan bahasa sendiri. Khususnya Jawa ya. Kita di Jawa harus Jawa kita galakkan. Ya kan? Jangan sampai bangsa asing itu mengakui budaya kita. Ya kan? Contoh kayak Itu kan. ya kayak gitu kan. Istimewa. Jadi kita itu ya bangga lah. Karena di Indonesia sendiri, Indonesia itu bermacam-macam ratusan budaya. Iya, budaya. Kalau kita tinggalkan, wah ya emang sekali. Karena leluhur kita itu sayangkan. Jangan mengadopsi dari orang luar, jangan sekali. Jadi ada kata-kata yang bunyinya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan budaya. Kenapa? Bahasa besar tuh budaya tuh memang oke. Bagus sekali gitu. Nanti sedikit menggarisbawahi Kang Sun ya. Termasuk balik lagi ke keris. Berarti keris ini jangan sampai dimistiskan. Oh iya, betul. Karena adanya keris ini hanya kultur budaya. Iya, kultur budaya. Pelengkap bersama. Dan pengingat ya. Pengingat bersama. Soalnya gini, semua itu tergantung yang megang, yang itu. Jadi malah ada kata seperti gini. Pada waktu dulu itu kita kan tidak punya pistol, gede dan sebagainya. Ya. Kita ya perang itu kan pakai golok dan sebagainya. Senjata dulu. Belum sekarang itu ada bedil dan macam-macam, ya ada motor tank. Buat apa? Tidak mungkin lah kita melawan musuh sama jin, nggak mungkin. Cuma karena ini peninggalan leluhur ya, katakan peninggalan leluhur bahasa kita sendiri, khususnya suku Jawa sendiri ya.
kita harus berbangga punya ini. Nah sekarang gini, kayak masalah keris lagi. Keris itu macam-macam cara pemakaian, ya kan gitu. Ada orang yang pakai gini, ya. Iya, iya. Gini ya. Apa bedanya itu? Kalau saya kan sukanya pakai belakang ya. Belakang. Ada yang sini apa ya? Iya. Apa bedanya? Ini pakai belangkon ya, Oke, pakai belangkon. belangkon, surjan, Hmm. terus pakai ini ya. Nah ini, ini ya. Iya, mau gini. Ini anyikep, namanya anyikep ya. Anyikep. Iya. Ini kan apa kan untuk acara resmi, katakan ke kedaton, Kedaton. ke kedaton, ke acara resmi kayak pernikahan dan sebagainya. Nah, Hmm. kenapa terus ini nggak di sini? Iya. Ini menunjukkan bahwasanya orang Jawa itu tidak suka pamer, Tidak suka pamer. tidak punya uang, enggak gitu. Jadi disembunyikan. Disembunyikan. Kecuali kalau ini namanya anyikep, sikep ini, sikep. Tapi ini siaga. Di Ini saat siap. mau perang ya, menghadap. Jadi, wah, gitu. Beda ya. Nyikap jadi menunjukkan bahwa kita memang mau ini gitu ya. Menunjukkan kita ini memang siap untuk tempur. Nah ini kan ada tadi yang ini. Nah ini. Ini sandang walikat namanya tuh. Keris sandang Iya ini walikat. bentuknya. Ini praktis, bentuknya praktis. Jadi nggak pakai kayak gini macam-macam, nggak pakai. Ini praktis. Kenapa? Ini dulunya yang pegang ini orang Brahmacora. Orang Orang Brahmacora. Iya, Brahmacora. Maksudnya orang Yang Angkoro ya. orang Angkoro. Kenapa? Nggak pakai yayasan, langsung disulitkan gini. Ini memang siap. Nggak mungkin taruh sini, nggak mungkin, nggak ada. Jadi sandang walikat itu taruh di sini, disikap, anyikep. Jadi begitu kayak begal apa, juga bukan begal toh. Senopati juga yang pakai gini. Nah, biasanya kalau keris sandang walikat itu, kerisnya itu pasopati, keris pasopati. Ya kayak gini, lebih antik lagi, gede pasopati. Memang untuk perang, memang ini tadi. Nah, berhubung sekarang tuh zaman era maju, digital dan sebagainya, kita tidak perlu pakai ini untuk berperang. Kita coba ini mengingat bahwasanya daripada dilupakan, jangan ya kita uri-uri budaya Jawa, iya. untuk pengingat Pengingat budaya. budaya, iya. Betapa luhurnya, kenapa? Gini, bangsa Indonesia, khususnya Jawa, itu orang pertama kali di dunia ini, bukan lokal, bukan, yang bisa mencampur antara batu meteor dengan besi. Yang bisa mencampur antara batu meteor dengan besi hanya orang Jawa. Kok bisa sampean istilahnya berpendapat begitu, Kang Sintoro? Iya, kenapa? Kita ya akan melajari masa di pakem dan sebagainya, Pakem, sejarah pakem. Jawa ya. Nah, tapi saya juga ya memang betul gini. Sifat orang Jawa itu biarpun tidak bisa menciptakan apa-apa, cuma dia bisa memperbaiki. Dia kreatif, betul kan, kreatif. Apa ini loh? Nah itu loh. Jadi katakan kita harus bangga. Kenapa? Orang Jawa itu telaten, kan telaten. Pakai ini apa gitu loh, kan telaten gitu. Jadi diakui. Jadi pada waktu dulu itu orang Belanda itu mengatakan memang dia takjub. Takjub ya? Iya, melihat Gumun ya, gumun. melihat benda pusaka kok bisa gini, meteor kok bisa campur, nggak bisa campur ludah enggak ya, bisa membuatkan arti, gambar-gambaran menyatu dan gitu. Nah sama lagi gini, menurut sejarah dulu ya, VOC itu dulu tuh kemari ya, Belanda kemari itu kepincut karena apa? Kayu jati di sini, nggak ada bangsa lain punya kayu jati. Tidak. Hanya bangsa kita yang punya kayu Bangsa jati. Indonesia, iya. Jawa yang punya jati itu. Hanya di Jawa ya kayu jati itu. Iya. Jadi jati sejatinya kayu ya jati. Oh, filosof juga berarti Iya, ini betul. filosof juga. Jati ya itu sejatinya kayu ya jati itu. Karena apa? Jati mempunyai aroma wangi kan. Baunya wangi. Dan bau minyak kayu jati ini anti dengan rayap, nggak mau rayap. Nah, ini saya timbul pertanyaan ini, Mas. Iya. Setelah saya bilang kayu-kayu, yang dibikin rangka itu ada kayu khusus atau kayu bagaimana, Kang Sintoro, yang dibikin rangka keris, Gini ya. Ya,
Apa Sebetulnya kriteria apa? sebetulnya semua itu bagus ya. Tergantung kita yang memiliki ya, yang ingin ya. Oh, yang itu. Tapi yang paten ini kayak jati ini bukan jati biasa, gale jati. Oh, gale jati. Galenya jati, warnanya kan hitam nanti. Ini. Oh, ini gale jati ya. Oh iya. Kalau ini kayu nah beda ini. Kimo, kayu kimo. Kayu kimo. Kimo. Oh iya kimo. Apa kimo itu? Kayak kimo itu memang mempunyai ciri khas motif. Motif batik ya. Nah, iya motif ini. Hmm. Kayak kimo ya. Ini. Yang permanen itu kayak kimo, gali jati. Jati yang permanen kayu kimo, kayu jati. Terus ada lagi kayu kayu mentaos. Kayu mentaos. Untuk kurukiran kayu mentaos bagus ya. Atas kayu ya macam-macam. Ini mahuni, kayu mahuni. Kayu mahuni. Yang polos ya. Iya polos. Jadi intinya berarti untuk bikin rangka itu tidak harus bikin kayu khusus lah ya, harus kayu ini atau atau. Karena gini, masalah gini. Kayu khusus itu gini. Sekarang kita membuat kayu ini kan kan apa? Kan ukiran ya. Ukiran ini memang kalau kita buat kayu yang kalsam, kalau kayu jati atau kayu apa, kurang bagus. Jadi kayu yang seratnya halus sekali, kita bisa detail, membuatnya detail. Kalau pakai kayu jati seratnya terlalu keras gitu. kasar. Jadi nggak bisa detail, nggak bisa lagu. Tapi lagi ke motif keris yang mau dibuat. Ya. Baru bisa milih Ya. kayunya. Terus gini, sekarang pemasan ya, katakan jangan punya keris Masdura, kita buat kayak ini kan kan Surakarta, ini nggak cocok, gitu. Masalah apa? Ini kan kan mana ya? Ini kan model Mataram harus kerisnya Mataram. Kan kebanyakan orang itu enggak kan, orang apa biasa, wis pokoknya ada rongkoi kan. Itu kurang imbang. Terus kita lihat jenengan ini kerisnya tadi bentuk keris polos, jenis keris yang lurus. Kan ada keris yang luk-luk. Ya luk itu apa itu? Jenengan kenapa kok enggak ada salah satu contoh keris luk? Iya luk. Apa karena kebetulan enggak ada Ya, ininya? enggak ada. Cuman paham ya dengan Itu keris. tahu. Nah, keris kayak ini kalau apa? Ini luk ya. Ini Ini luk. berapa ini? Luk 1, 2, 3, Ini 4. kalau Luk 9 ini ya. Luk 9. macam-macam. Dari luk itu juga nanti saya mau tanyakan. Luk enggak sama itu apa artinya? Iya. Oh, gitu. Gini. Kalau untuk untuk yang ini ya, yang kencang ya, kayak lurus ya, lurus itu kesatria namanya. Oh, kalau lurus itu kesatria, Mas. Artinya harus yang lurus yang kencang. Jadi satu tujuan. Harus dari lurus ke ini kan apa namanya itu mempunyai pedoman ya, Jadi kencang itu apa artinya? Jadi kalau untuk lo itu biasanya seorang ngeluk hati yang bisa kan liku-liku ya. Harus bisa. Berarti kayak penasehat apa gitu itu dia. Jadi harus bisa nggak beda jauh dengan kayak tanaman bunga dulu kan bunga dulu yang ngeluk kan ada liku-liku cinta. Liku-liku sama dengan liku-liku ya lu ini. Kita yang mempunyai luk itu harus kita. Biasanya yang pegang keris luk itu satu siapa? Apa itu kesatria, apa itu empu, apa itu raja atau apa gitu. Ini kalau raja itu khususnya tuh luk Nogosasa ya, luk 13. Luk 13. Iya. Kalau Sabu Intan itu luk 11. Untuk raja. Untuk raja juga ya. Tapi kalau untuk kayak menteri itu memang pada waktu itu gini. Jadi kerajaan yang betul-betul itu yang betul-betul diaminkan itu mana Mataram. Mataram itu memang tidak sembarangan. Jadi lo ini untuk raja, untuk ini untuk
prajurit. Jadi ada teranya sendiri-sendiri Ada ya, ada teranya. Dan itu juga ada simbolnya. Raja itu pakai naga, kayak apa, kayak katakan patih itu pakai bunga anggrek dan sebagainya, macam-macam. Raja biasa yang kencang-kencang biasa kayak gitu ya, bertani dan sebagainya kan. Itu kan untuk rakyat. Nah, ada pun yang lebih dari ini, ada sampai lebih dari 13, namanya Kolowijo. Kolowijo. Kolowijo itu yang mempunyai apa ya, pegang itu orang seniman, itu Kolowijo. Orang Brahmana Kolowijo. Orang yang tingkatannya kan aneh ya. Katakan apa? Kenapa? Lo yang buat sekali itu memang lihat profesi orangnya. Nah, Berarti seumpama jenengan ini hidup di zaman kerajaan dulu, jenengan ini termasuk pemegang keris Kolowijo. oh ya, kata bisa gitulah ya. Seniman, Pak. Iya. Tapi gini ya, seniman ya gini. Kalau sekarang tuh orang tuh menyebutkan seniman ya. Sebetulnya tuh seniman tuh masih ada erat hubungannya dengan keempuan. Iya. Empu ya, katakan empu keris ada, empu tulis ya, apa ada ya, kayak empu siapa itu kan ya, ada tantular, empu siapa gitu. Bukan drink. Nah, buat keris ya. Dan empu lainnya juga ada. Jadi bahasa dulu seniman itu empu. Ya katakan gitulah. Oh, berarti seniman itu dulu umpu Mas ya. Empu, iya. Empu pahat. Empu pahat. Oh iya. Dulu kan nggak ada cat, nggak ada. Jadi orang itu membuat wajah jenengan ya, wajah Iya. dari batu kan diukir. Tapi persis sekali, kenapa? Membuat kayak patung dan sebagainya itu bukan hanya mencontoh, enggak, ada menjiwai sama orangnya. Seperti contoh gini, saya pernah ngalami dulu gini. Saya dulu waktu di Madura itu ada seorang katakan mandor bangunan. Dia ingin sekali saya buatkan lukisan patrot kunte ya, patrot. Tapi dia enggak punya foto ya. Nggak punya foto. Saya enggak punya foto, Mas. Oh, gampang. Lalu caranya? Gini caranya. Nah, ada teorinya. Itu kalau teori di sekolahan itu ya. Gini. Jadi saya itu harus dekat sekali sama Anda. Kemana-mana, pokoknya rekat. Cuma ada perjanjian pada waktu itu. Gini kan. Jika saya kayak menggoda ya kan saya kan ingin sekali gimana bahasanya, emosinya bagaimana, bahagianya bagaimana, sebagainya macam-macam ya. Saya pelajari dulu. Nah, kalau sudah memenuhi standar, kita tidak usah lihat foto, tidak usah lihat orangnya, bisa nggak maksudnya bisa. Waktu itu dulu saya kan gitu pernah gitu. Nah, jadi penjiwaan. Seperti saya dulu ya gitu. Saya dulu waktu di Bali ya gitu. Di Bali itu kalau kita tuh sama ya sekitar guru kita ya, ada tugas ya ke pantai, itu nggak langsung kita gambar, wah ini bawa mandak gitu, enggak, itu salah, benar, nggak boleh. Kesana penjiwaan bagaimana aura laut itu, bagaimana gelombang dan macam-macam situasi alamnya bagaimana. Nah itu sesudah itu sudah penuh ya. Kalau zaman sekarang kan enak, zaman sekarang kan wah difoto aja. Tapi coba kalau memang betul-betul kita orang seniman ya, melihat dari lukisan itu, kita kalau sudah bisa penjiwaan itu tahu ini mencontoh apa, jadi imajinasi sendiri dan macam-macam, tahu penjiwaannya bagaimana, tahu mencontoh mentah atau tidak itu tahu gitu. Berarti itu yang dimaksud lukisan yang bernyawa ya. Bernyawa. Karena tergambar dari hati. Iya. Makanya gini, sekarang saya lihat buat katakan buat patung ya, buat patung. Patung itu kayak kita badannya sama, tidak apa-apa. Jadi kita tuh harus anukan. Oke. Oke kawan, perbincangan dan dialog mengenai Kang Joni Suntoro cukup sampai di sini dulu. Adapun bila ada keinginan dari netizen ataupun pertanyaan dari para penonton yang masuk di redaksi kami akan temui beliau lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya Bang Ui dan juga Kang Gawi, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Kang, mudah-mudahan sehat selalu. Soal kami mohon maaf kalau mengganggu ya.